Baik, untuk uji yang pertama yaitu uji binomial. Pengertian dari uji binomial adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif jika populasi terdiri dari dua kelompok kelas atau dua pernyataan yang saling bertolak belakang. Misal, baik dan jelek, sukses dan gagal, lulus dan tidak lulus. Jadi, jika dalam suatu populasi dengan jumlah N terdapat suatu kelas atau pernyataan yang berkategori X, maka yang lainnya berkategori N dikurangi X. Jadi intinya ada dua jenis kategori. Nah, untuk probabilitas X-nya dirumuskan sebagai berikut. Peluang X sama dengan sigma X dari 0 sampai N kombinasi X dari N P pangkat X Q pangkat X dikurangi N, dengan P adalah proporsi X, kemudian X adalah berjalan dari 0, 1, 2, 3 sampai N, kemudian Q itu adalah 1 dikurangi P, kemudian untuk N jumlah anggota populasi, kemudian simbol ini kombinasi X dari N itu adalah N faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurangi X faktorial. Yang mana definisi N faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai kali N. Itu rumus secara umum. Nah, uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis bila yang pertama, dalam suatu populasi menyatakan ada dua pernyataan yang bertolak belakang atau dua kelompok kelas, yaitu seperti tadi, misalkan lulus dan tidak lulus, kemudian setuju dan tidak setuju, dan lain sebagainya. Kemudian datanya berjenis nominal, lalu jumlah sampelnya kurang dari 30. Pada praktiknya, uji binomial dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu uji hipotesisnya dilakukan dengan cara membandingkan nilai P dalam tabel, yaitu berdasarkan nilai N, banyaknya anggota populasi, banyaknya anggota sampel yang diteliti, dan nilai terkecil dalam tabel tersebut dengan taraf nyata. Ada 3 bentuk hipotesis yang dapat dinyatakan, yaitu sebagai berikut. Ada 3 pasang ya, seperti yang dalam uji hipotesis terdahulu itu juga ada 3 pasang. Yang pertama yaitu bentuk hipotesis dua arah. H0-nya P1 sama dengan P2. H1-nya P1 tidak sama dengan P2. P1 ini maksudnya probabilitas dari pernyataan pertama, kemudian P2 itu probabilitas pernyataan kedua, lawan dari pernyataan pertama. Untuk hipotesis dua arah ini simbolnya adalah untuk H0 sama dengan, untuk H1-nya tidak sama dengan. Lalu untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk hipotesis satu arah, tapi pihak kiri H0-nya adalah P1 tidak kurang dari P2. Atau H0 ini juga bisa dibaca sebagai P1 lebih dari atau sama dengan P2. H1-nya P1 kurang dari P2. Kemudian untuk yang ketiga, bentuk hipotesis satu arah, tetapi pihak kanan. H0-nya adalah P1 tidak lebih dari P2. Atau bisa dibaca juga sebagai H0 adalah P1 kurang dari atau sama dengan P2. Sedangkan H1-nya adalah P1 lebih dari P2. Keterangan P1 itu adalah probabilitas pernyataan sukses atau berhasil. Kemudian untuk P2 itulah probabilitas pernyataan gagal. Jadi yang P2 itu lawan dari P1. Nah, sekarang bagaimana prosedur untuk melakukan uji binomial? Yang pertama adalah membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Langkah kedua, membuat hipotesis dalam model matematika atau statistik. Kemudian yang ketiga, menentukan taraf signifikan atau risiko kesalahan. Pada tahap ini ditentukan seberapa besar peluang membuat risiko kesalahan dalam mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar. Tingkat signifikansi dinyatakan dengan alfa.
Kemudian yang keempat adalah menentukan kaidah pengujian. Caranya bagaimana? Jika nilai P yang diperoleh itu lebih dari atau sama dengan alfa, maka H0 diterima. Tetapi jika P itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kemudian untuk yang langkah kelima adalah menghitung nilai P. Untuk menghitung nilai P ini dilihat dari P tabel. Kemudian langkah keenam adalah membuat keputusan. Langkah ketujuh adalah membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini berdasarkan keputusan. Keputusannya apa? H0 diterima atau H0 ditolak. Nah, membuat kesimpulannya ini adalah berdasarkan keputusan di langkah ke-6. Kita masuk ke contoh ya. Seorang mahasiswa jurusan Dharma Duta ingin mengetahui bagaimana pendapat umat Buddha di Wihara Dhamma mengenai implementasi sistem daring dalam penyampaian Dhamma Desana. Kemudian diambil secara acak 25 umat Buddha untuk keperluan penelitian tersebut, dan dari survei tersebut diperoleh data sebagai berikut. Pernyataan setuju kita simbolkan dengan 1, pernyataan tidak setuju kita simbolkan dengan 0. Tabel surveinya diperoleh seperti ini. Responden pertama menjawab 1 berarti setuju, responden kedua menjawab setuju, responden 3 setuju, responden 4 setuju, responden 5 tidak setuju, responden 6 tidak setuju, dan seterusnya. Ada 25 responden. Nah, dari ke-25 responden ini kita dapat melihat bahwa yang menjawab setuju itu ada berapa? 20. Kemudian yang menjawab tidak setuju itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang menjawab tidak setuju, ada 20 orang yang menjawab 20 orang menjawab setuju. Lalu pertanyaannya, ujilah pernyataan yang menyatakan bahwa perbandingan jumlah umat Buddha yang menjawab setuju dan tidak setuju itu sama besar. Gunakan taraf signifikan 5%. Di sini diketahui berarti alfanya 5%. Nah, tujuannya apa? Ini kita ingin melihat perbandingan jumlah umat Buddha yang menjawab setuju dan tidak setuju itu sama besar atau tidak.